dan tim dari Cerdas Berpakaian. Kalau kita lihat beberapa minggu ke belakang ya, ini sangat baik sekali. Kami dapat info dari Mas Rifan bahwa memang tim Cerdas Berpakaian ini mau kolaborasi dengan komunitas kami. Ya kita sama-sama komunitas, cuman memang dari segi mungkin anggota dan tujuannya beririsan. Dan secara pribadi selaku Ketua LPDP Water kami sangat mengapresiasi agenda ini karena kalau kita lihat ini temanya tema besar yang sangat bagus sekali dan dari teman-teman di Cerdas Berpakaian goal saya juga sudah clear ya, jadi air yang berkaitan dengan mungkin nanti pakaian nanti mungkin ketika pemaparan kita bisa lebih detail lagi dan memang diharapkan buat peserta webinar ini bisa aktif bertanya karena ini sangat sangat bagus sekali secara topik. Ini juga kalau saya lihat dari teman-teman LPDP Water juga join, teman-teman Cerdas Berpakaian juga join maupun dari peserta umum. Kami boleh sedikit sharing ya Mbak Diana terkait komunitas kami, mungkin nanti bisa jadi teman-teman di luar sana yang apply beasiswa LPDP juga dapat gambaran dan juga kira-kira komunitas LPDP Water ini seperti apa sih? Ya, mungkin saya sampaikan secara global. Boleh di-share screen ya, dari siapa ya, Mas Rifan atau Mbak Diana? Slide, kita ada slide sedikit buat paparan apa itu komunitas kita, lalu kegiatan kita apa saja. Secara overall, memang komunitas kita ini memang agak sedikit eksklusif ya Mbak Diana, karena memang anggotanya itu awardee dan alumni LPDP, tapi kami sangat terbuka luas, sangat terbuka sekali untuk kolaborasi. Ini gambarnya bahwa komunitas ini LPDP Water di dalam LPDP memang komunitas kami terdiri dari awardee maupun alumni LPDP yang telah mendapatkan beasiswa dari LPDP. Moto kami ya Center of Excellence in Water Sector. Jadi water ini banyak sekali variasinya dan di sini kita bisa lihat bahwa salah satunya mungkin berkaitan dengan water scarcity. Kalau saya sendiri mungkin basicnya sipil ya, waternya lebih ke infrastruktur yaitu bendungan. Dan di sini LPDP Water komunitasnya, bisa next saja Mas Rifan. Kita punya 3 board ya, Mbak Diana, Mbak Ula, dan teman-teman 3 board. Nah, 3 board ini kita coba split bagaimana bisa mengakomodir peran dari anggota kita maupun dengan teman-teman di luar sana. Yang pertama dengan community development yang berkaitan dengan komunitas, yang kedua climate sharing. Ini juga board 2 dan board 3 untuk hari ini kita coba bagaimana sharingnya dari keilmuan anggota kita, lalu kolaborasi di board 3. Bisa next juga Mas Rifan. Kita lanjut. Nah ini secara umumnya nanti kita bisa sharing, slide paparannya bisa di next saja. Lalu untuk di kita ini sistemnya kolegial Mbak Diana, karena kita ada 3 board, lalu ada juga penasehat 3. Nah salah satunya Mas Rifan ini. Beliau ini alhamdulillah untuk tahun ini sudah jadi dosen pertanian di UPN Yogyakarta ya setahu saya. Lalu misi kami, ini kita back dulu Mas Rifan. Kalau misi kami secara garis besar memang kami sesuaikan dengan board kami 1, 2, 3 yaitu initiating community service in the water sector. Ini apapun waternya ya. Jadi karena banyak sekali ada yang terkait dengan lingkungan, ada yang infrastruktur, ada juga yang hidrogeologi, ada juga oceanografi. Jadi semua aspek water itu ada di kami. Lalu kami coba memberikan peran juga buat member kami kira-kira untuk awardee dan alumni ini setelah balik ke Indonesia kira-kira bisa nggak berperan di komunitas ataupun di masyarakat. Lalu kolaborasi nanti kami tunjukkan di slide terakhir kolaborasi apa saja telah kami lakukan. Next Mas Diman. Lalu untuk milestone-nya kurang lebih dari 2018 ya Mas Diman juga foundernya. Lalu di 2020 kita bentuk komunitasnya dalam artian agar kedepannya ini kita
Halo Pak Aris, suaranya putus-putus Pak. Kak Lula, suara saya kedengaran ya? Kedengeran, iya. Oh, berarti di Pak Aris. Suatu wadah yang bisa dua-dua ya Pak. Ya, mohon maaf ini kayaknya jaringan saya sedikit terputus. Lalu dilanjut saja Mas Rifan untuk next. Nah, untuk ketua sendiri, saya sendiri Aris Rinaldi, lalu kita punya 3 penasehat, ada Mas Daniel, Mas Rifan, dan Mas Rija. Lalu kita lanjut saja, next. Dan kita punya 3 board yang berisikan 5 orang board ya, yang board 1, board 2 yang berkaitan dengan community development, ada Mas Wahyu dan Mbak Ria. Lalu untuk knowledge sharing, biasanya kita tiap bulan sharing Mbak Diana, dan mungkin salah satunya kolaborasi kita ini. Dan board 3 itu Mas Rahmat ya. Lalu kita lanjut. Next. Nah, untuk aktivitas kita memang karena sekarang kondisinya pandemi COVID-19, jadi untuk aktivitas offline kita sesuaikan. Ada beberapa terakhir kita kopdar di Jogja yang memang terbatas anggota yang bisa ikut. Namun kita lebih banyak aktivitas di online. Biasanya kita sebulan sekali kita ngisi sharing online ataupun juga webinar. Nanti kita di bulan depan juga Mbak Diana rencana kita mengadakan webinar nasional ya yang berkaitan dengan Hari Air Dunia tepatnya tanggal 22 Maret. Kebetulan temanya groundwater dan kita sudah set up untuk tanggalnya mungkin nanti tanggal 13, mungkin nanti bisa teman-teman bisa join juga. Untuk aktivitas dari 2020 banyak sekali ya, kebanyakan kita berdayakan anggota kita kira-kira bisa nggak mengisi slot keilmuannya di berbagai sektor. Kurang lebih seperti ini yang disajikan. Lalu next, mungkin nanti ke depannya jika ada yang ingin collab lagi bisa kontak ke kita itu Instagram atau YouTube dan CP kita di sini. Kami rasa seperti itu untuk paparan umumnya. Lalu bisa stop screen aja ini Mas Rifan atau tim. Kami secara garis besar sangat berterima kasih nih ke komunitas cerdas berpakaian. Mungkin ke depannya jika komunitas cerdas berpakaian punya konten yang bisa kita bantu sharing di platform sosial media kita sangat senang sekali. Nanti kita bantu raise isu-isu yang berkaitan dengan air yang menjadi goalnya cerdas berpakaian ya. Kami rasa seperti itu dan nanti mungkin pamungkasnya disampaikan oleh narasumber yaitu Mas Rifan. Kami akan sedikit ini boleh ya Mbak Diana request ya, mungkin ini masih segar. Nah, teman-teman apa bisa kita foto bersamanya di awal ya Mbak Diana? Boleh Pak, boleh. Teman-teman. Nanti di akhir mau foto kembali boleh, ini kalau kita lihat orang-orangnya masih fresh, jadi di awal foto, di akhir foto. Ya, kami rasa secara overall seperti itu. Terima kasih. Nanti kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Aris Rinaldi. Nah, teman-teman boleh nih kita pada masih cantik, pada masih ganteng semua, silahkan dibuka kameranya. Kita akan berfoto bersama. Oke, teman-teman, di sini ada 2 slide. Nah, kita masih tunggu teman-teman untuk membuka kamera. Yuk, jangan malu-malu. Di mana lagi kita bisa bertemu seperti ini di hari Sabtu yang indah ini. Di suasana di sana gimana, Pak? Cuaca di sana? Pak Aris? Cuacanya mendung ini, Mbak, karena beberapa hari terakhir di Jakarta, Mbak. Beberapa hari terakhir ini hujannya ya cukup deras juga. Sama Pak, saya juga di Depok. Hujan terus banget. Ya, hujan. Iya. Hujannya nggak nanggung-nanggung besan. Benar. Oke, kita akan mulai, teman-teman. Yang berhalangan tidak apa-apa. Kita akan mulai. Saya pandu ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, saya kembalikan ke Mbak MC ya. Monggo dilanjut, Mbak.
Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ketua LPDP Water Professional. Monggo, kalau misalnya mau pengen tahu lebih lagi, silahkan follow IG-nya di lpdp.waterproof. Akan ada banyak info di sana, akan ada webinar yang pastinya nanti berguna bagi pengetahuan teman-teman. Dan jika teman-teman juga ingin melakukan kolaborasi, LPDP Water Professional sangat terbuka untuk ruang kolaborasi selanjutnya. Nah, kita akan memperkenalkan moderator kita yang cantik hari ini. Hai Kak Lula. Halo, halo. Sehat, Kak? Alhamdulillah sehat. Kak Diana gimana? Sehat, Kak. Nah, Kak Lula ini, teman-teman, adalah mahasiswa di salah satu institut di Bandung yang tertarik pada isu energi terbarukan dan kehidupan yang berkelanjutan atau sustainable living. Nah, saat ini Kak Lula adalah tim Research and Study di Cerdas Berpakaian. Kak Lula ini aktif melakukan tinjauan literatur tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan sustainable living, mulai dari climate change hingga dengan sustainable supply chain. Nah, Kak Lula juga sedang menulis paper yang berhubungan dengan studinya dengan topik Engineering dan Industry of Sustainable Fashion. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Kak Lula Adiprana, media saya persilahkan. Oke, makasih banyak ya Kak Diana untuk perkenalannya. Senang banget bisa hadir di Sabtu pagi ini ya dengan teman-teman semua yang kayaknya udah semangat banget buat belajar tentang water scarcity. Mungkin sedikit pengantar kali ya tentang webinar kita hari ini. Sebenarnya apa sih yang bakal dibahas gitu kan? Nah, sebenarnya hari ini kita akan membahas tentang water scarcity itu tadi gitu, tentang isu kelangkaan air yang selama ini sebenarnya udah banyak terjadi di lingkungan kita, tapi masih sedikit masyarakat yang paham gitu kan akan isu ini sendiri gitu. Sehingga webinar ini dibuat supaya teman-teman bisa lebih mengenal lah sebenarnya apa sih kelangkaan air itu, bagaimana sih keadaannya di Indonesia, dan bagaimana kita sebagai masyarakat biasa ini ya, masyarakat awam gitu bisa membantu untuk mengatasi isu ini dari skala-skala kecil lah ya, kayak gitu. Dan apalagi teman-teman di sini semua kan sangat-sangat bersemangat ya untuk menggiatkan sustainable fashion, dan sebenarnya water scarcity ini sangat berhubungan gitu. Cuman kan selama ini kalau kita bicara sustainable fashion yang terpikirkan cuman oh berarti nggak boleh beli baju-baju yang di fast fashion kayak gitu, atau mungkin oke kita harus thrift shop, kita harus misalkan jahit baju sendiri kayak gitu-gitu, tapi sebenarnya masih banyak lagi aspek-aspek di luar sana yang butuh attention kita juga, seperti salah satunya water scarcity ini gitu. Makanya kemudian Cerdas Berpakaian mengundang LPDP Water untuk bekerja sama untuk membuat webinar pada hari ini. Seperti itu mungkin pengantarnya ya, dan sehingga hari ini sih sebenarnya tujuannya ingin agar bisa memperkenalkan apa itu water scarcity, kemudian dampak-dampaknya, kaitannya juga dengan sustainable fashion, dan tips and trick lah ya, gimana cara teman-teman semua di sini bisa membantu untuk mengatasi water scarcity ini dari skala-skala terkecil itu tadi. Nah, untuk memperkenalkan isu ini, kita udah kedatangan pembicara yang wow banget nih ya, yang emang udah expertnya lah kurang lebih di water scarcity ini gitu. Mungkin saya bisa sapa-sapa dulu Kak Rifan. Halo. Halo Mbak. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah, oke. Mungkin saya perkenalkan sedikit lebih lanjut kali ya tentang pembicara kita hari ini. Perkenalkan ini adalah Mas Ahmad Rifan Khoirolisan. Biasanya dipanggil Mas Rifan ya, betul ya? Betul, oke, iya. Nah, ia adalah seorang LPDP awardee di Water Society and Policy Masters Program di University of Arizona. Dan ia mengemban S1-nya di Environmental Geography di Universitas Gajah Mada. Kemudian pada semasa S1-nya pernah banyak nih prestasi yang pernah diraih gitu ya. Pernah menjadi presenter and top 15 of Geo Environment Student Challenge di UGM, kemudian pernah jadi juara ketiga di PIMNAS ke-27, kemudian pada semasa S2-nya banyak research yang udah dilakukan,
Dan sekarang ini aktif sebagai Member of Advisory Board di LPDP Water Professionals dan bekerja sebagai Junior Geodesy Expert ya di Directorate of Water and Irrigation Development di Kementerian National Development Planning di Indonesia. Begitu, kurang lebih begitu. Em, Gimana Mas Rifan? Apakah udah siap nih membagikan sedikit ilmunya? Siap. Siap ya, oke. Mungkin ada ekspektasi atau harapan gitu tentang webinar kita hari ini? Ya nanti mungkin banyak diskusi aja sih Mbak, karena kan saya yakin juga teman-teman di sini sudah paham mengenai isu fashion, isu air juga, dan saya yakin teman-teman punya insight lebih, jadi nanti kita lebih ke arah diskusi, walaupun saya semacam memantik, tapi saya harapkan di akhir kita ada diskusi, saling tanya jawab kayak gitu. Kan nanti. I see. Oke, oke. Nah, itu teman-teman di take note ya, supaya diskusi kita lebih interaktif gitu, teman-teman. Tadi kan di housekeeping rules sudah dijelaskan, teman-teman bisa bertanya lewat chat, kemudian bisa raise hand, kemudian bisa juga mengisi Slido gitu. Jadi feel free aja teman-teman ya untuk bertanya sebanyak-banyaknya gitu, mumpung ada Mas Rifan di sini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya bisa langsung persilahkan ya untuk Mas Rifan menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mbak Lula atas waktu yang diberikan, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan di Cerdas Berpakaian dan juga teman-teman di APDB Profesional yang memberikan kesempatan ini kepada saya untuk ikut berbagi, dan semoga nanti dari yang saya sampaikan kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama berdiskusi untuk mencapai sustainable fashion, untuk mencapai sistem fashion kita yang baik kayak gitu, yang juga ramah lingkungan, dan juga sumber daya air kita tetap terjaga untuk kehidupan kita yang lebih baik. Oke, dan karena ini topik besarnya kan fashion, tapi fashion sendiri itu kan lingkupannya luas, tidak hanya kaitannya dengan pakaian, tidak hanya kaitannya dengan kain, tapi kalau fashion juga lebih ke arah iklan, lebih ke arah mode dan lain sebagainya kayak gitu. Saya tidak akan terlalu banyak ke fashion, tapi nanti akan lebih banyak ke tekstil kayak gitu, tekstil. Karena kalau nanti fashion cakupannya sangat luas, saya sepertinya tidak mampu ke sana karena itu luas banget, dan saya lebih menyempitkan topik ke tekstil aja. Kemudian tadi karena disinggung oleh Mbak Lula kaitannya dengan water scarcity, baru aja kemarin ini, hari Jumat kemarin, saya menyampaikan sebuah webinar juga, saya mengisi sebuah webinar dari Fakultas Geografi, jurusan Geografi Lingkungan mengenai water scarcity. Saya belum menyiapkan itu untuk yang pagi ini, tapi coba akan saya buka ya, saya share screen. Semoga ini bisa membantu kayak gitu untuk menyamakan persepsi kita atas water scarcity. Oke, ini bisa dilihat? Sudah terlihat. Oke, siap. Jadi water scarcity ini pada intinya adalah kekurangan, tapi ini bukan hanya kaitannya dengan apa yang disediakan oleh alam. Sebagai contoh, kemarin saya menyampaikan apa yang terjadi di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini sebenarnya secara presipitasi, tingkat presipitasi Jawa ini sangat tinggi. Oke. Pulau Jawa ini secara presipitasi sangat tinggi, bahkan dibandingkan kawasan-kawasan kita sekitarnya, di Southeast Asia, di Central Asia, kemudian di East Asia juga, kita termasuk tinggi di Pulau Jawa ini dan secara keseluruhan di Indonesia. Tapi yang terjadi di Pulau Jawa ini mengalami kekurangan air ataupun defisit air, dan ini datanya semacam ini, kayak gitu. Datanya mengatakan bahwa di beberapa kota besar, terutama di Pantura Jawa ini mengalami defisit air. Ini saya dapatkan dari Bappenas tahun 2020. Dan ini kita lihat juga beberapa kawasan aglomerasi di Pantura Jawa juga mengalami defisit air bersih. Jadi sebenarnya air ini atau kekurangan air bukan hanya apa yang disuplai oleh alam, tapi bagaimana kita memanage. Oke. Yang Pulau Jawa pun yang presipitasinya tinggi mengalami kelangkaan air, water scarcity. Tapi nanti kita akan lihat lebih lanjut kaitannya dengan cotton production, karena cotton production ini biasanya memiliki requirement khusus, wilayahnya tidak boleh yang wilayah terlalu basah kayak gitu. Dan ini akan lebih menarik karena nanti beban air itu bukan hanya karena suplai air secara alami yang kurang di wilayah produksi katun, cuma juga sistem produksi katun itu sendiri. Oke, ini sekilas saya ganti share-nya sebentar.
Oke, kita akan masuk ke diskusi kita pada bagian ini yang lebih fokus adalah water scarcity and textile industry. Ini tadi udah dikenalkan, atau mungkin teman-teman mau mengontak saya bisa lebih lanjut melalui nomor HP saya ataupun melalui email. Bisa juga follow Instagram saya ahmad.khairulisan, bisa juga ke Facebook saya ahmad.khairulisan. Oke, ini pertanyaan besarnya. Dan ini saya yakin teman-teman di Cerdas Berpakaian udah biasa mengetahui dengan isu ini kayak gitu. Tapi mungkin bagi teman-teman yang lain belum banyak melihat apa sih sebenarnya kaitannya air dengan fashion industry ataupun textile industry kayak gitu. Karena selama ini kita mungkin melihat yang disebut sebagai water scarcity adalah kekurangan air ataupun wilayah kering kayak gitu, wilayah gurun yang airnya kurang sehingga kita kesulitan untuk minum mungkin yang terlihat kayak gitu. Tapi sebenarnya ini ada kaitannya dan kaitannya sangat signifikan antara produksi kain, produksi tekstil dengan kebutuhan air. Dan teman-teman tahu nggak kalau sebenarnya untuk memproduksi satu kayak gini, satu kaos ini dibutuhkan sekitar 2.700 liter air. Oke, jadi teman-teman coba bayangkan, mungkin teman-teman tahu dan saya yakin teman-teman tahu juga, galon aqua yang biasa dipakai di rumah-rumah atau di perkantoran kayak itu yang bisa dijual, galon aqua itu hanya sekitar 19 liter. Tapi untuk memproduksi satu kayak gini, satu lembar kaos kayak gini, ini dibutuhkan sekitar 2.700 liter. Jadi berapa ratus galon yang dibutuhkan? Karena kalau satu kan hanya sekitar 19 liter. Jadi ini paling nggak dibutuhkan sekitar berapa ini? Sekitar 100 galon, bahkan lebih, 100 sampai 150 galon hanya dibutuhkan untuk memproduksi satu pakaian kayak ini. Dan coba teman-teman bayangin beberapa wilayah di Afrika, terutama Afrika, kemudian beberapa daerah gurun lain, bahkan di Jakarta pun orang-orang kesulitan air. Mereka biasa membeli air galonan, bahkan air jerigen kayak gitu. Dan itu biayanya juga lumayan. Jadi satu jerigen, saya nggak tahu harganya pastinya berapa, tapi itu cenderung menghabiskan sumber daya ekonomi dari masyarakat menengah ke bawah kita di daerah perkotaan karena mereka kesulitan air bersih sehingga mereka harus menggunakan ataupun harus membeli air jerigen untuk kebutuhan air mereka. Dan untuk produksi ini dibutuhkan lebih dari 100 bahkan 150 galon air bersih gitu. Karena kalau misalnya airnya tercemar mau produksi kayak gini juga nggak bisa karena tanaman katun yang digunakan juga tidak akan tumbuh kalau misal sumber airnya tercemar. Dan permasalahan yang lain adalah is the way you treat your or you take care to your t-shirt. How you treat your t-shirt is also the most consuming water in your daily life. Jadi mungkin teman-teman tiap hari mencuci pakaian ataupun teman-teman sering berganti pakaian kayak gitu, itu juga costing water, menggunakan air yang banyak. Dan kalau misalnya teman-teman tidak hati-hati dalam merawat ataupun memperlakukan baju kawan-kawan, ini pasti penggunaan air akan semakin banyak dan ini pasti akan merusak sumber daya air kita. Kalau kita lihat dari materialnya, tekstil itu secara umum dibagi menjadi 4 secara sumbernya. Pertama dari animal, dari binatang, kemudian dari plant, dari tanaman, ada juga yang dari mineral kayak gitu. Dan mungkin akhir-akhir ini kita banyak mendengar kain-kain sintetik, dan ini dibuat dari petroleum, ya sejenis mungkin kayak minyak tanah ataupun bahan-bahan oil and gas kayak gitu yang diolah, dan ini menjadi salah satu bahan untuk membuat kain kayak gitu. Dari sini sudah kelihatan bahwa jenisnya itu banyak, tapi saya hanya akan membahas satu hal, yaitu cotton. Karena masing-masing ini sebagai contoh wool, produksi wool ini pasti kita harus membutuhkan pakan ternak, pakan domba kayak gitu. Pakan domba untuk produksinya juga butuh air. Oke, kemudian domba ini juga menghasilkan emisi gas yang salah satunya menyebabkan efek rumah kaca, dan juga nanti perawatan domba ini untuk produksi wool pasti juga akan mengkonsumsi air yang banyak juga. Ini baru satu sumber, belum sumber yang lain. Sumber contohnya kayak gini, yang sintetik, yang terbuat dari kayak minyak bumi kayak itu, produksinya juga membutuhkan air yang banyak. Dan di beberapa negara ada sistem produksi menggunakan sistem fracking, kayak di Amerika Serikat kayak itu mereka menggunakan sistem fracking.
Fracking yaitu dengan sistem memompa air ke dalam perlapisan tanah, perlapisan batuan, untuk kemudian oil and gas-nya bisa keluar kayak itu. Dan ini butuh air yang banyak juga. Dan kita tidak akan membahas ke sana, kita hanya membahas satu hal, yaitu Katun aja, Katun. Walaupun yaitu Katun nanti juga punya water footprint, juga carbon footprint yang luar biasa besar, yang ini perlu kita perhatikan juga. Kenapa kita membahas Katun? Karena on the basis of raw material, Katun dominated the textile market. Katun mendominasi pasar tekstil dengan nilai sekitar 378,6 miliar dolar Amerika di tahun 2019. Ya tentu saja ini karena Katun memiliki sifat yang baik. Sebagai contoh adalah high absorbency dan juga strength. Karena strength-nya, karena high absorbency-nya, Katun bisa mendominasi pasar tekstil di dunia. Gitu. Tapi kita perlu melihat, walaupun kita mungkin merasa nyaman menggunakan Katun karena itu terasa adem kayak gitu ya, kita nggak berkeringat. Tapi sebenarnya ada natural cost, ada water cost yang luar biasa besar, ada carbon footprint juga yang ditemukan oleh produksi Katun. Yang jadi keunggulan Katun yaitu, dan ini salah satu yang the most widespread profitable non-food crop in the world. Ini adalah hal ataupun barang non-food, tanaman non-pangan yang paling tersebar dan paling menguntungkan di dunia. Kemudian secara umum ini produksinya bisa memberikan income ataupun penghasilan kepada lebih dari 250 juta orang di seluruh dunia. Kalau sekarang penduduk dunia sekitar 7 miliar, jumlah ini sangat besar. 250 miliar lebih ini sangat besar jumlahnya. Dan juga bisa memberikan pekerjaan, dan ini menempati posisi sekitar 7% dari keseluruhan tenaga kerja di negara-negara berkembang. Ini sisi ekonomi, sisi baiknya kayak gitu. Dan kemudian hampir atau sekitar setengah dari keseluruhan tekstil di dunia ini terbuat dari Katun. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah environmental issue atau environmental cost, karena produksi Katun di seluruh dunia ini hampir semuanya dilakukan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan, atau kita bilang tidak environmentally friendly atau tidak environmentally sustainable. Gitu. Yang pada akhirnya karena hal ini pada akhirnya bisa mengancam industri Katun itu sendiri dan juga mengancam kelangsungan kehidupan manusia di masa depan. Kenapa kemudian Katun berbahaya bagi lingkungan, berbahaya bagi kita, berbahaya juga bagi kelangsungan kehidupan manusia ke depan di bumi kayak itu? Karena ini karakter dari tanaman Katun itu sendiri. Tanaman Katun ini biasanya ditemukan atau biasa hidup di daerah yang kayak gini. That needs a long frost-free period, a lot of heat and plenty of sunshine. Jadi ini biasanya di daerah yang tidak mengalami beku atau tidak mengalami es dalam waktu yang lama, itu kemudian membutuhkan banyak panas dan juga banyak cahaya matahari. Dan ini biasanya berada di daerah yang hangat ataupun panas dan juga areanya itu cukup lembab kayak itu. Dan ini biasanya mereka ditemukan kondisi kayak gini biasanya ditemukan di lintang-lintang tengah, baik lintang tengah di utara atau di selatan. Dengan karakter yang hujannya sedikit, kemudian banyak cahaya matahari, dan ini biasanya merupakan daerah-daerah yang banyak gurunnya kayak gitu, banyak gurun, airnya sedikit, tapi tanaman ini mengkonsumsi air yang banyak. Dan ini kalau kita lihat informasi yang lain, kalau misal suhunya itu di bawah 15 derajat, germination rate-nya atau tingkat dari biji menjadi tanaman itu semakin rendah. Makanya perlu suhu yang tinggi, perlu cahaya matahari yang banyak, tidak terlalu basah kayak itu. Boleh lembab tapi tidak terlalu basah. Kemudian ini yang lain. We shall not have frequent rainfalls during the maturing atau summer and during the days of harvest. Bahkan adanya hujan itu akan mengganggu produksi Katun, terutama di musim pematangan Katun ataupun kapas di bulan kering, di musim-musim summer kayak itu, dan juga selama pemanenan di musim gugur. Kalau misal ada hujan, malah kualitas Katun akan turun.
Sehingga diperlukan kondisi yang kering, akan tapi ini walaupun kering, tanaman ini konsumsi airnya luar biasa banyak. Kalau kita lihat di seluruh dunia, produksi katun ini berada di sini. Ini kayak misalnya Indonesia sini, Indonesia ditarik ke barat kayak gini, ini di garis khatulistiwa. Oke, mereka biasa ditemukan di lintang-lintang tengah, sekitar 30-40 derajat lintang utara ataupun di lintang selatan. Dan karakter wilayah lintang tengah itu biasanya karakter gurun, karakter daerah kering. Walaupun di sini di Brazil, tapi bukan Brazil yang bagian ekuator, tapi Brazil yang agak ke bawah kayak gitu. Ini ada Argentina juga produsen, United States of America, Turki, China, India. Dan kalau teman-teman pelajari lebih dalam, daerah-daerah tersebut adalah daerah-daerah kering, daerah-daerah panas. Dengan cadangan air tanah yang sebenarnya sedikit. Oke, ini secara lebih detail kita lihat bagaimana ataupun di mana produksi katun di India. Oke, kalau lihat di sini terakumulasi di area barat. Dan ini kalau kita kempalkan dengan peta presipitasi, oke, wilayah barat ini cenderung wilayahnya kering. Walaupun tadi ini ada produksi di sini, tapi bukan daerah pesisir ya, karena kalau daerah pesisir ini mengalami monsun dan ini biasanya presipitasinya tinggi, yaitu produksi katun ada di daerah-daerah ini dan terutama di bagian ini barat laut ya, ini berada barat laut di barat laut ini. Dan barat laut kita tahu ini potensinya gede, bahkan di Gujarat ini yang penghasil katun terbanyak di India, tapi secara klimatik, secara presipitasi ini adalah salah satu wilayah yang paling kering di India. Kemudian di China produksi katun paling banyak berada di Xinjiang, juga di Northwest, di barat laut ya, di sini hampir 3/4 dari keseluruhan produksi katun ditemukan di Xinjiang. Dan kalau kita lihat presipitasi di daerah sini, ini adalah presipitasi yang paling rendah di China. Oke. Dan juga adanya proses penggurunan, desertification, ini banyak terjadi di sini. Kalau kita lihat juga di US, di United States of America, produksinya banyak di lintang tengah sini juga, termasuk California, Arizona, di sini Texas, dan beberapa state di sini. Dan kalau kita lihat, mirip kondisinya, bahwa di daerah-daerah tersebut, state-state tersebut, mereka secara presipitasinya cukup rendah. Kemudian, secara data menunjukkan bahwa produksi 1 kg katun ini membutuhkan average globally kayak itu. Ini membutuhkan sekitar 10.000 liter air. Bandingkan tadi 1 galon aqua itu hanya 19 liter. Kalau 10.000 liter, berapa galon yang dibutuhkan? Oke, ini berapa? Sekitar 500 galon. 500 galon hanya untuk produksi 1 kg. Belum lagi kalau misal untuk tambahan produksi, tambahan untuk membuat selana sebagai contoh, ini perlu tambahan 8.000 liter untuk proses produksinya, termasuk proses transportasinya. Dan ini ada beberapa jenis pakaian dan beberapa kebutuhan katun yang dipersyaratkan untuk membuat pakaian tersebut. Kalau misal teman-teman dalam sehari menggunakan, let's say, 5 potong baju kayak itu, 5 potong baju pakaian dalam, pakaian luar, berapa kebutuhan air yang teman-teman perlukan. Dan ini kalau misalnya tiap hari teman-teman berganti pakaian, let's say 5 potong sehari dalam seminggu, ada 7 hari, 35 potong pakaian, berapa kali lagi kebutuhan air yang dibutuhkan? Sangat luar biasa. Ada hal yang lebih parah terjadi di India, karena di India produksi 1 kg katun ini memerlukan sekitar 22.500 liter air. Oke. Walaupun mungkin teman-teman kurang percaya kayak gitu ya. Karena sebenarnya ini yang dibutuhkan itu bukan hanya air yang kemudian dibutuhkan dalam irigasi, tapi juga ada air yang tertranspirasi ke atmosfer, ada juga air yang tercemar dengan pesticide dan kemudian tidak bisa digunakan. Jadi ada keseluruhan air yang masuk ke dalam suatu produk itu disebut sebagai virtual water. Oke.
Virtual water adalah air ataupun yang tersimpan, air yang tersimpan dalam suatu produk untuk produksi sebuah produk tersebut. Termasuk di dalamnya adalah katun dan juga pakaian. Oke. Kemudian data tahun 2013 di India, karena mereka mengekspor banyak di tahun 2013 kayak gitu. Mereka mengekspor virtual water ini sekitar 38 billion cubic meters. 38 miliar kubik meters dari air yang seharusnya bisa digunakan di India. Dan ini, jumlah air ini bisa digunakan untuk mensuplai kebutuhan air 85% dari seluruh penduduk dunia, yang jumlahnya ini hampir 1,3 miliar. Berarti paling nggak bisa mensuplai 1 miliar orang di tahun 2013, dengan suplai sekitar 100 liter per orang per hari dalam 1 tahun. Bayangin gitu, ini jumlah air yang luar biasa banyak. Kemudian pada tahun itu juga terjadi kekurangan air pada sekitar 100 juta orang di India. Dan mereka kekurangan air bersih, air yang layak untuk konsumsi. Ini terjadi karena di India, pemerintahnya itu mensubsidi listrik yang digunakan untuk irigasi, kemudian mensubsidi pupuknya juga, sehingga masyarakat itu seperti menggunakan air dengan harga yang ya semacam tidak bayar kayak itu, karena mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk penggunaan air irigasi mereka. Bahkan mereka karena mereka menggunakan pompa-pompa dalam, mereka memompa air tanah keluar kayak itu, mereka juga dapat subsidi BBM untuk pompa-pompa untuk mengeluarkan air yang biasanya disimpan di dalam tanah, tersimpan dalam tanah, itu keluar untuk memberi air kepada tanaman-tanaman mereka, termasuk di dalamnya tanaman katun. Kemudian, ini penjelasan terkait virtual water. Jadi virtual water ini adalah hidden flow of water in food or other commodities. The virtual water trade is the idea that when goods and services are exchanged, so is virtual water. Jadi ini adalah air yang tersimpan di dalam sebuah makanan atau di dalam sebuah produk. Dan kalau misal teman-teman menjual produk itu, sebenarnya teman-teman juga menjual air yang tersimpan di dalamnya. Walaupun mungkin barangnya kesannya kecil kayak itu, pakaian kan kalau dilipat jadi kecil, tapi sebenarnya hidden water di dalam produk pakaian itu sangat luar biasa besar. Biaya air ataupun jumlah air untuk produksi pakaian tersebut. Kemudian virtual water ini dibagi atau terdiri dari 3 bagian. Pertama green water. Jadi green water adalah air yang teman-teman ketahui biasanya kayak gitu. Yang mungkin teman-teman mengairi tanaman, teman-teman ambil air dari kamar mandi misalnya kayak itu, atau dari keran, itu disebut sebagai green water. Oke. Kemudian itu terserap oleh tanaman dan kemudian biasanya mengalami proses transpirasi sehingga menjadi fase gas dan masuk ke atmosfer. Oh maaf, green water adalah ini yang tersimpan di tanaman itu sendiri. Kemudian blue water, ini blue, air yang teman-teman tahu seperti biasanya, yang kayak misal di sungai, di kolam kayak gitu, ini sebagai blue water. Dan satunya lagi adalah gray water atau air yang sudah mengalami kontaminasi. Ini juga tidak bisa digunakan karena sudah mengalami kontaminasi, dan teman-teman kalau menggunakan itu untuk konsumsi bisa dipastikan teman-teman akan mengalami sakit. Oke, jadi ini secara keseluruhan virtual water ini setelah digunakan tidak bisa digunakan lagi, baik karena mengalami baik karena diserap tanaman menjadi produk sendiri ataupun kemudian mengalami transpirasi kemudian masuk ke atmosfer ataupun terkontaminasi sehingga tidak bisa digunakan lagi. Kemudian di dalam produksi katun, air ini bisa hilang pada beberapa stage sebenarnya. Pertama, agricultural stage. Ketika teman-teman mengairi tanaman ataupun petani mengairi tanaman katun mereka, air ada yang mengalami evaporasi yaitu. Oke, kemudian mereka biasa menggunakan airnya itu berasal dari groundwater atau surface water. Tapi di kasus ini di tanaman katun mereka biasa menggunakan groundwater. Karena daerahnya kering, jadi air permukaannya sedikit, mereka cenderung menggunakan air tanah dan memumpanya keluar. Oke. Kemudian juga air mengalami polusi karena pesticides, fertilizer, and other chemicals sehingga tidak bisa digunakan. Ini airnya hilang dalam ini agricultural stage. Kemudian di industrial stage,
mereka biasanya menggunakan juga groundwater atau surface water, dan biasanya air hilang dalam industrial stage ini, dalam tahap ini biasanya karena polusi ataupun karena pencemaran dalam proses produksi. Pewarnaan sebagai contoh, airnya mengalami kerusakan karena adanya penambahan zat-zat kimia. Dan juga sebenarnya masih ada proses transportasi, karena transportasi ini menggunakan fuel, paling gampangnya fuel, bahan bakar. Bahan bakar ini untuk produksi juga membutuhkan air. Belum lagi nanti kebutuhan air oleh para pekerja, karena mereka juga butuh air dalam keseharian untuk minum, bahkan untuk kegiatan produksi yang lain mereka membutuhkan air, sehingga air juga terbuang dalam siklus itu. In total, the water footprint of cotton is divided approximately like this. Jadi sekitar 42% blue water, 39% green water ini yang tersimpan di tanaman, kemudian sekitar 19% terkontaminasi. Maaf, geser. Oke, tadi balik lagi ke penjelasan awal, karena produksi katun ataupun lahan katun itu biasa berada di daerah-daerah kering. Yang terjadi adalah excessive groundwater mining. Kenapa saya sebut mining? Kenapa enggak groundwater withdrawal atau groundwater pumping? Karena sebenarnya air tanah di daerah-daerah kering itu sangat sedikit, bahkan imbuhannya sangat sedikit. Jadi ketika air tanahnya diambil itu semacam menambang, bukan berarti hanya mengambil dan kemudian terreplenish ataupun ada imbuhan lagi dari alam. Itu terjadi tapi hanya skala kecil kayak gitu. Yang lebih terjadi adalah air diambil tapi tidak terreplenish atau tidak mengalami imbuhan lagi. Karena emang daerahnya kering, hujannya sedikit, sehingga ketika air tanah diambil ya udah tanah itu hilang. Dan ini terjadi sebagai contoh tadi di India. Oke, ini karena lokasinya berada di daerah panas dan juga masyarakat mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pertanian katun, sehingga masyarakat memompa air tanah itu secara sekarpe mereka, secara ya apapun yang mereka butuhkan itu mereka akan pompa itu tanpa limit dan hampir seperti tidak ada biaya. Okay. This has created a widespread pattern of unsustainable water use and strained electrical grid. Ini sudah menciptakan pola yang tersebar luas akan penggunaan air yang tidak sustainable, dan juga ada permasalahan dari grids ataupun penyediaan listrik. Yang ini yang terjadi ketika proses ini ataupun praktik ini terjadi, yang terjadi adalah groundwater mengalami depletion. Oke, dan sumur akan semakin dalam, masyarakat akan semakin kekurangan air, apalagi di wilayah yang sangat rendah curah hujannya, masyarakat pasti akan menderita karena kurangnya air. Ini kemudian akibat yang kita bisa logika ya, karena di daerah kering, dan daerah kering itu terutama di Lintang Tengah adalah daerah yang biasanya gurun itu berada dengan curah hujan yang rendah dan juga dengan pemompaan yang berlebihan. Oke, kita bisa melogika bahwa daerah itu akan sangat kekurangan air. Dan ini akan menimbulkan proses yang disebut sebagai desertification ataupun penggurunan daerah. Dan ini terjadi di banyak tempat kayak gitu. Kita bisa lihat video ini, coba kita lihat bersama. Ini maaf koneksinya agak lemot. 来新疆已经20多年了，我们在这个地方种植棉花。无论我走到多远，棉花能给我带来一种温暖的感觉。新疆干旱是一个固然的事情，我们在塔克拉玛干沙漠的边上，周围都是沙漠，都是戈壁，因为是农业，它要靠天吃饭的，承担的风险是比较大的。
Oke, itu tadi kondisi yang terjadi di Xinjiang, salah satu tempat produksi katun terbanyak di dunia, terbanyak di China juga, dan itu penyumbang katun paling banyak di dunia, kayak itu mengalami desertifikasi. Dan ini sebenarnya bukan proses yang alami, tapi ini disebabkan oleh manusia, karena manusia memompa air tanah berlebihan, dan juga mereka menggunakan air permukaan secara berlebihan juga. Mereka menanam tanaman yang seharusnya tidak ada di sana. Katun kan sebenarnya tidak ada di sana kayak gitu. Tapi mereka gimana caranya biar tanaman itu ada di sana. Ya hasilnya kayak gini. Salah satunya adalah desertification. Mereka mungkin menganggapnya adalah ancaman alam, tapi sebenarnya itu ancaman yang dibuat oleh mereka itu sendiri. Kemudian textile and water pollution. Kalau mungkin teman-teman melihat video di Sungai Gangga, apa yang terjadi di Sungai Gangga. Sungai Gangga walaupun disebut sebagai sungai suci di India bagi umat Hindu terutama, tapi sebenarnya sungai itu udah mengalami polusi, dan utamanya adalah karena produksi tekstil yang luar biasa besar di India. Gitu. Oke. Dan ini tidak hanya terjadi di India, hampir di semua tempat yang memproduksi tekstil. Kalau mungkin teman-teman berkunjung ke Pekalongan kayak gitu, teman-teman bisa menemukan ini bahwa sungai-sungai di sana mengalami pencemaran. Ini di daerah-daerah yang biasanya ada industri tekstil itu biasanya sungainya mengalami pencemaran. Jogja juga ada, walaupun sebenarnya hanya kecil, ada sentra batik, walaupun kecil, tapi semuanya juga mengalami pencemaran. Dan ini terjadi di mana-mana. Hanya karena satu faktor kehidupan kita, yaitu hanya karena textile industry. Textile production. Ini menyebabkan banyak sungai kita mengalami polusi. Bahkan di Brazil, di sana ada precipitation atau rain with pesticides. Study of rainwater in Brazilian cotton region found that rainwater contained 19 different pesticides, 12 of which were used in cotton production. Bahkan ini pestiside-nya yang digunakan untuk produksi katun ini bisa ditemukan di hujan di sana. Mungkin teman-teman sudah tahu mengenai hujan asam. Hujan asam itu terjadi ketika karbon ataupun karbon dioksida di udara itu terserap oleh hujan dan kemudian turun menjadi hujan asam. Ini lebih dari itu. Bahkan fertilizer, pupuk-pupuknya itu terserap ke hujan juga, masuk atmosfer, kemudian masuk ke inti-inti hujan, kemudian ikut turun bersama hujan. Ini luar biasa itu. Jadi di Brazil. Ini menjadi PR juga, dan berikutnya terkait dengan precipitation pattern in the future under climate change. Berdasarkan data bahwa wilayah-wilayah yang awalnya kering ini, awalnya kering, wilayah gurun ini ke depan akan semakin kering. Termasuk tadi di India, kemudian di China, di US dan negara-negara lain termasuk di sini. Tadi di mana tadi? Di Argentina tadi, di Australia juga ini ke depan akan semakin kering. Kalau misal produksi katun akan diteruskan ke depan, pasti ini akan menjadi kendala besar karena nanti daerahnya akan semakin kering, air tanahnya mengering juga, dan masyarakat butuh air untuk hidup. Kalau misal kita tidak menemukan solusi untuk menemukan sustainable farming atau sustainable textile production, pasti ke depan ini akan menjadi tantangan besar dan permasalahan bagi kita semua umat manusia. Selain itu, ini di luar isu air ya, di luar isu air sebenarnya masih ada permasalahan lain, yaitu kaitannya dengan social issues. Social and environmental issues. Pertama, cotton cultivation causes soil degradation and erosion, as well as loss of forest area and other habitat. Karena ini tanaman-tanaman kayak gini, proses di awal kan perlu digemburkan tanahnya, gitu. Ini kalau misalnya nanti ada hujan walaupun dengan skala kecil, presentasi yang sedikit kayak itu, ini pasti akan mengalami erosi. Dan tanahnya karena membutuhkan fertilizer yang banyak, ini pasti akan rusak tanahnya. Kemudian ada juga isu penggunaan tenaga kerja anak-anak di dalam sistem produksi katun. Bahkan di beberapa tempat ada proses perbudakan juga, praktik-praktik perbudakan. Kemudian kaitannya dengan global warming, cotton production is responsible for the emission of 220 million tons of CO2 annually. Ini jumlah yang banyak, 220 juta ton karbon dioksida yang terrilis ke udara. Ini mungkin sudah masuk ke yang akhir terkait
dengan langkah-langkah yang bisa kita lakukan, dan terutama teman-teman ini insya Allah bisa menginisiasi teman-teman di cerdas berpakaian. Pertama, kita bisa mengencourage company to discuss the water footprint and the sustainability of their products. And this will give you more information and will encourage responsible water use. Jadi kita coba untuk mendorong perusahaan-perusahaan, ataupun pabrik-pabrik atau produsen untuk membuka informasi terkait dengan water footprint, jejak air mereka. Dan terkait dengan sustainability ataupun keberlanjutan ataupun sustainability kayak keberlanjutan dari produk-produk mereka. Sehingga demikian, karena kita paham sebenarnya mereka menggunakan air berapa, kita akan aware, kita akan sadar bagaimana kita bisa menentukan sikap dengan kondisi kayak gini. Apalagi banyak dari kita, anak-anak muda sekarang itu orangnya environmentally aware, banyak dari mereka aware, mereka paham masalah global warming, dan ketika dikasih informasi kayak gini, mereka akan mencari langkah yang terbaik kayak gitu, dan menghindari penggunaan air berlebihan ataupun produk-produk yang memiliki jejak karbon yang tinggi. Kemudian take step to reduce your water footprint or support activities that help others make water use more sustainable. Dengan ini saja, ini bisa mendukung langkah yang kedua, mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengurangi jejak air ataupun beban air kayak itu, dan juga untuk mensupport kegiatan-kegiatan yang membantu orang lain untuk menggunakan air secara lebih sustainable. Teman-teman, saya yakin sudah melakukan campaign dan lain sebagainya, dan itu perlu kayak gitu, tapi kita perlu mengkonkretkan langkah, membuat langkah masif kayak itu, agar semua orang itu paham dan juga mengikuti langkah-langkah yang baik yang secara air itu sustainable. Kemudian kita juga bisa mendorong dengan legislatif kita, dengan perwakilan-perwakilan kita di DPR, perwakilan kita di pemerintahan kayak gitu, agar mereka juga membuat peraturan ataupun langkah-langkah yang diformulasikan untuk mendukung gerakan kita ini. Sehingga nanti ada sistem di negara itu yang sustainable, kemudian mendukung environment atau atmosfer sustainable products itu di sebuah negara. Kemudian ini secara teknis bisa juga karena sebagian tanaman katun ini memerlukan air yang banyak untuk hidup kayak itu. Mereka sebagian juga terancam dengan hama-hama tanaman. Bisa juga coba menggunakan genetically modified varieties with resistant to bollworms and herbicides. Ini bisa, tapi ini perlu dikaji lebih dalam karena GM, genetic modified food atau genetic modified products, ini banyak orang yang tidak suka ataupun khawatir dengan konsekuensi negatifnya. Tapi ini bisa menjadi satu kemungkinan kayak gitu. Bisa juga menggunakan produk katun organik karena penggunaan airnya lebih rendah daripada katun yang biasanya kayak yang bisa ditanam. Atau juga bisa kita menggunakan atau menghindari pakaian yang menggunakan katun secara keseluruhan, karena pada sekarang ini banyak sekali opsi-opsi bahan-bahan lain yang lebih sustainable, yang lebih environmentally friendly. Sebagai contoh di Indonesia ada Rami, kemudian Tencel ini foto dari namanya pineapple, nanas, bahkan nanas itu bisa digunakan juga. Nanas, tanaman nanas, terutama daunnya itu bisa digunakan juga untuk membuat kain. Dan juga coba untuk memilih pakaian yang dibuat secara lokal, dari hulu ke hilir maksudnya, dari proses pembuatan ataupun mendapatkan bahan untuk membuat pakaian sampai produksinya sebisa mungkin yang lokal, ataupun menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Dan itu tentu saja bisa mengurangi jejak karbon, terutama dari transportasi, karena transportasi itu merilis karbon dioksida juga yang banyak di udara, kayak gitu. Dan keduanya adalah untuk transportasi membutuhkan air yang banyak juga. Dan ini ada beberapa contoh tanaman lokal yang bisa dimanfaatkan. Kita lihat, simak bersama-sama ya. Dari ini dulu, dari nanas.
Aduh, sorry. Cuma nih teman-teman, saat musim panen nanas sudah selesai, biasanya daun-daunnya harus dibuang supaya tunas baru bisa tumbuh. Aduh, sayang banget kan? Nah, untungnya sekarang daun nanas ini nggak perlu jadi limbah lagi. Sudah ada yang menyulapnya menjadi produk fashion yang keren abis. Yap, serat pada daun nanas cukup kuat untuk diolah jadi kain. Daun terbaik untuk membuat kain dari serat nanas adalah daun yang sudah tua, karena seratnya lebih banyak dan gak gampang patah. Potong daun dari... Oke, itu salah satu contoh. Ada contoh lain, ini dari tanaman rami. Selamat pagi, Konco. Kabar baik kan? Maaf, sinyalnya kurang kuat. Rami. Eits, tunggu dulu. Kamu udah tahu belum tuh apa itu rami? Belum tahu? Atau malah baru pertama kali dengar? Oke deh, kita kenalan dulu yuk sama Rami, khususnya satu-satunya sentra pengolahan Rami Wonosobo di Dusun Gandok, Desa Jelamprang, Kalikajar yang dikelola oleh Bapak Ahmad Wibowo. Rami itu adalah tanaman serat yang diambil dari tanaman yang disebut nama latinnya itu Buhmeria nivea elgaut, ya, tanaman serat. Salah satu tanaman serat alam yang ada di Indonesia. Dan ini lebih banyak pemanfaatannya itu sesungguhnya untuk bahan baku tekstil, gitu. Berawal dari PT Agrina Prima. Oke, itu ada beberapa contoh pemanfaatan tanaman lokal di Indonesia. Dan secara umum tanaman lokal di Indonesia ini penggunaan airnya lebih sustainable karena di Indonesia presipitasi cukup banyak kayak itu, dan ini bisa untuk menyerap karbon yang ada di udara. Padanya karbon itu akan tersimpan di tanaman dan tanaman akan diolah menjadi pakaian dan karbon itu tersimpan di pakaian kita kayak itu. Oke, daripada tadi tanaman-tanaman yang ditanam di daerah kering, lebih baik kita gunakan tanaman-tanaman yang di daerah basah. Ini bisa digunakan untuk menjaga lingkungan kita, untuk konservasi juga, untuk storing karbon juga kayak itu, dan ini bisa menciptakan pekerjaan di sekitaran kita. Walaupun demikian, ini perlu proses R&D, Research and Development yang lebih kayak gitu, karena ini pengembangannya belum lama juga. Teman-teman kalau misalnya tertarik bisa turun ke bidang ini, mempelajari sustainable fashion, mempelajari serat-serat lain yang bisa ditemukan di sekitar kita, dan kemudian mengembangkan pakaian yang lebih sustainable. Oke, selain aspek-aspek di atas, kita kalau misalnya ngomongin masalah air juga bisa mengcover beberapa aspek yang lain. Sebagai contoh adalah air yang digunakan untuk mengenerate atau menghasilkan energi, baik energi yang digunakan untuk pumping, energi yang digunakan untuk pengolahan lahan, ataupun energi yang digunakan untuk produksi pakaian di pabrik-pabrik ya gitu. Karena produksi energi untuk menghasilkan energi ini juga diperlukan air, dan ini perlu kita kaji juga. Yang kedua adalah water needed by textile-related workers and their families. Mereka juga butuh air, dan kalau kita ingin mengetahui jejak air seperti apa, water footprint-nya seperti apa, kita juga perlu mengetahui pola penggunaan air oleh para pekerja dan keluarga mereka. Selain itu, kita perlu juga mengkaji air yang dibutuhkan untuk transportasi, karena transportasi ini adalah salah satu komponen besar, penyumbang CO2 terbesar juga, dan ini salah satu pengguna air yang besar. Mungkin begitu, ini beberapa referensi yang saya gunakan. Dan terakhir dari saya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Rifan, atas pemaparannya tadi yang udah insightful banget ya, nih membuka pikiran banget nih tentang seberapa urgent gitu ya masalah kelangkaan air ini, apalagi kaitannya dengan tekstil industri gitu. Nah, oke, kita bisa beralih ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi, ini tadi di chat sempat di-share gitu ya, kalau LWP mengadakan giveaway, yaitu berupa satu buah buku yang akan dikirimkan ke alamat peserta terpilih. Nah, syaratnya ini teman-teman bisa subscribe dan komen tentang acara ini di channel YouTube Aris Rinaldi ya, ada di kolom chat, dan juga teman-teman
bisa aktif bertanya, bisa secara langsung maupun via chat saat sesi Q&A ini, begitu. Jadi teman-teman, ayo ditingkatkan lagi ya keaktifannya. Oke, nah mungkin kita bisa langsung, oh ini udah ada satu pertanyaan yang masuk di kolom chat, boleh saya bacakan ya. Dari apa yang telah dipaparkan, saya melihat bahwa kelangkaan air ini lebih terjadi dikarenakan produksi besar atau industri dibandingkan penggunaan rumah tangga sehari-hari. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah dan pabrik menjadi kunci utama untuk mencegah air terus tereksploitasi. Lalu, bagaimana cara kita sebagai masyarakat biasa yang tidak mempunyai daya besar dalam pembuatan kebijakan untuk menekan pemerintah agar lebih bijak dalam pengelolaan air? Gitu. Mungkin itu pertanyaan pertama dulu ya, boleh langsung dijawab Mas Rifan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya ini menjadi PR kita bersama. Jadi kalau misalnya kita bergerak sendiri, nggak akan mungkin kita bisa membuat perubahan. Perubahan itu terjadi ketika kita bisa bergerak bersama-sama, dan ketika kita bersama-sama, power di kita untuk mengubah sebuah kebijakan itu akan semakin besar. Kita tidak boleh kalau melangkah ataupun mensupport sesuatu, itu kita berjalan sendiri, karena nggak akan bisa. Kecuali kita langkah sendiri dulu, kita persisten dengan langkah kita. Oke, kemudian dengan persistensi kita itu kemudian inspirasi banyak orang untuk ikut dengan kita. Ada satu contoh, gadis kecil namanya Greta kalau nggak salah, yang awalnya dia berdiri di parlemen, di salah satu parlemen negara di Eropa. Dia gimana caranya bahwa negaranya itu mendukung gerakan untuk mencegah global warming. Dia awalnya sendiri, tapi pada akhirnya sampai jutaan orang ikut gerakan dia. Oke, ini perlu, karena tanpa massa, tanpa suara, di era sekarang demokrasi nggak akan bisa. Kayak gitu. Mungkin tadi Mas yang memberi pertanyaan tadi ya, itu bisa dengan lewat, atau Mbak tadi yang memberikan pertanyaan tadi. Mbak Puput ini kayaknya. Oke, Mbak Puput, nanti mungkin dengan gerakan ini, cerdas berpakaian, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat yang lebih luas, kemudian mengajak mereka untuk ikut aktif ataupun menyadarkan mereka. Lama-kelamaan dengan persistensi itu akan memberikan dampak, saya yakin itu. Ataupun kalau bisa, dan ini kaitannya dengan saya juga, karena ini menginspirasi saya juga, saya berpikir bahwa untuk memberikan impact yang besar, kita tidak bisa hanya menjadi masyarakat biasa, yang hanya keluar-keluar di bawah, tapi kita harus menjadi bagian dari pengambilan kebijakan. Dan saya kemarin, kenapa saya kuliah di Water Society on Policy, karena ada polisinya itu. Ada kemungkinan nanti saya menempati posisi dalam policy making. Dan saya berharap dengan adanya itu saya ikut bisa mewarnai kebijakan kita. Dan mungkin teman-teman ketika pengen merubah sesuatu, coba melihat potensi yang ada itu apa. Dan jangan bergerak sendiri. Bergerak bersama-sama secara kolektif, dan berjuang bagaimana caranya agar bisa ikut mewarnai policy making. Mungkin itu sih. Oke. Udah cukup menggambarkan ya bahwa kita nggak bisa jadi masyarakat biasa aja gitu. Harus ada extraordinary step untuk diambil gitu. Oke, mungkin bisa ke pertanyaan keduanya Mbak Puput nih, biar sekalian ya. Apakah sudah ada energi terbarukan yang dapat digunakan untuk mengganti atau mengolah air industri ini sehingga bisa tetap ramah lingkungan dan tidak menyebabkan krisis air? Oke, sebenarnya kalau secara inovasi banyak Mbak, semua inovasi. Bahkan misal pengolahan, kan biasanya pengolahan itu komponen terbesar energinya adalah untuk listrik atau penggerak generator ataupun sistemnya itu. Yang paling penting kan energinya banyak sumbernya, bisa dari windmill, bisa dari dari solar panel, bisa tergantung lokasinya. Tapi lagi-lagi, ini yang sangat berpengaruh adalah kaitannya dengan pengambil kebijakan. Mungkin kita bisa berpikir secara diri sendiri, secara idealnya. Tapi di skala lebih besar, kita akan dihadapkan dengan realita pengambil kebijakannya seperti apa, politiknya seperti apa. Dan sekarang pun, kalau kita lihat di Indonesia, ilmuwan-ilmuwan kita di Indonesia, walaupun mereka pintar, walaupun mereka cerdas, itu kayak kurang diakui karena mereka tidak punya bargaining position. Mereka tidak bisa mewarnai policy making di Indonesia. Dan ini menjadi PR kita bersama. Mungkin sebagian besar di teman-teman di sini adalah akademisi atau paling nggak memiliki concern di ilmu pengetahuan gitu. Bagaimana caranya kita juga bisa mempengaruhi atau mewarnai kebijakan kita sehingga sistem yang terbarukan, sustainable energy, sustainable development itu bisa tercapai di negara kita.
banyak kalau misal kita melihat secara teknis, inovasi itu banyak sekali, tinggal penerapannya sebenarnya. Oke, terima kasih. Gimana Mbak Puput, apakah udah menjawab? Udah, makasih Mas. Oke, terima kasih. Nah, ini udah ada yang raise hand. Silakan untuk Kori Simanjuntak. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya. Oke. Terima kasih atas pemaparannya Pak, sangat menarik ya. Saya izin bertanya, saya Kori Simanjuntak ingin bertanya, seperti yang sudah Bapak Maaf, suaranya kecil banget, Mbak. Bisa dikerasin? apakah suara saya sudah terdengar lebih jelas Pak? Oke, masih kecil. Udah, coba lanjut, Mbak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti untuk pembuatan satu kaos itu membutuhkan 2.700 liter air, ya kan Pak. Jadi saya rasa itu volume yang cukup besar. Seperti yang kita ketahui, pabrik tekstil itu menggunakan banyak air, volume air yang cukup besar. Jadi sudah semestinya setiap pabrik itu melakukan water treatment terlebih dahulu, ya dengan secara sederhananya memanfaatkan prinsip flokulasi, koagulasi seperti itu Pak. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah cara yang digunakan selama ini sudah efektif untuk membantu menyelesaikan kelangkaan air yang terjadi? Namun jika belum, apa cara efektif yang perlu dilakukan oleh pabrik untuk membantu menyelesaikan masalah ini? Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Menarik pertanyaannya. Jadi sebenarnya pemerintah juga udah paham masalah itu juga. Kemarin saya kerja di Bappenas 1 tahun lebih, jadi saya sampai Desember kemarin karena saya nanti akan berganti pekerjaan kayak gitu. Saya sudah agak di Bappenas sekarang. Sebenarnya pemerintah paham masalah itu, masalah water treatment, dan itu sudah ada peraturannya juga. Di KLHK mereka sudah ada peraturannya juga. Terkait dengan cara-caranya sebenarnya banyak kayak gitu. Dan misal caranya satu cara nggak efektif bisa diganti dengan cara yang lain. Itu sangat fleksibel kalau itu. Yang sekarang menjadi pertanyaan ataupun permasalahan itu sebenarnya bukan itu, Mbak. Permasalahan sekarang itu adalah karena penegakan hukum. Kucing-kucingan biasanya pabrik itu. Mereka membuang limbahnya malam hari, kemudian siang harinya mereka tidak membuang limbahnya kayak itu yang terjadi. Dan juga adanya semacam suap-suapan di bawah meja itu lah. Misal pabriknya karena takut nanti disidak atau apa, mereka bayar oknum yang bekerja yang seharusnya mengawasi itu, yang harusnya menegakkan hukum, itu yang terjadi. Kalau misal semuanya terjadi dengan baik, pengawasan terjadi dengan baik, penegakan hukum terjadi dengan baik, saya yakin permasalahan ini bisa dihindari, Mbak. Karena teknik atau metodenya, baik koagulasi dan lain sebagainya, itu banyak metodenya. Kalau masalah metode saya tidak mempertanyakan, karena semua memiliki keunggulan dan kelebihan masing-masing kayak gitu. Tapi yang lebih menjadi concern-nya adalah penegakan hukum dan juga pengawasannya. Kayak percuma kita punya banyak metode, kita punya banyak cara, baik yang efektif ataupun yang bisa dikembangkan kayak gitu, tapi pengawasannya nggak ada, atau pengawasannya tidak berjalan dengan baik. Ya sama aja, pencemaran bisa terjadi di mana-mana. Karena jelas pabrik itu mempunyai motivasi kapital, keuntungan, dan kalau mereka harus mengetreat air limbah, tentu saja mereka harus mengeluarkan dana tambahan untuk itu. Ya gimana caranya mereka dapat produksi yang banyak, yang baik, keuntungan berlipat-lipat, tapi dengan cost yang paling sedikit, ya paling mudah ya tinggal membuang ke alam. Itu yang mereka inginkan. Tapi kita punya komponen, punya mekanisme untuk mengatasi itu. Yang terpenting adalah pelaksanaan dari itu dan juga pengawasannya. Itu sih, Mbak. Oke, terima kasih. Bagaimana Mbak Kori? Apakah sudah cukup menjawab? Baik, Mbak. Saya rasa sudah cukup menjawab. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kembali Mbak Kori. Ini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat ya. Saya bacakan dari Mbak Frantika. Industri fast fashion ditenggarai menyumbang pencemaran lingkungan, khususnya di air, karena zat pewarna kimia yang digunakan dibuang begitu saja ke air. Bagaimana cara kita mengajak ke generasi muda untuk lebih bijak dalam memilih fashion? Setidaknya bisa mengurangi angka pencemaran, karena industri ini juga menyerap tenaga kerja di negara-negara khususnya Asia. Oke. Ini akan menjadi hal yang berat karena produsen fashion itu juga punya kepentingan. Mereka punya kepentingan gimana caranya produk mereka terjual. Mereka mengendorse public figures, celebs,
apapun itu, kayak ya di sosmed kita bisa lihat promosi-promosi sangat gencar dengan selebgram dan lain sebagainya itu. Mereka dibayar untuk itu. Oke. Kuncinya sebenarnya bagaimana kita caranya juga bisa memberikan campaign yang bisa melawan campaign mereka. Ini butuh effort yang luar biasa, perlu modal yang luar biasa juga. Mereka bahkan pabrik-pabrik, produsen fashion itu mengeluarkan jutaan dolar untuk promosi. Kalau kita tidak mengeluarkan apa-apa ya agak susah kayak gitu. Edukasi bisa dilakukan, tapi edukasi juga akan kalah dengan modal. Dan modal kalau kita berjalan sendiri nggak akan bisa kayak gitu. Ya intinya adalah kita perlu memberikan campaign yang melawan campaign mereka. Dan paling mudah adalah dengan kayak gini, yang paling mungkin sederhana, paling mudah adalah dengan webinar kayak gini. Tapi kalau kita lihat ya ini partisipan hanya 36 kayak itu, dan padahal di luar sana itu banyak sekali yang perlu kita jangkau. Ini akan menjadi PR kita bersama, dan dengan kolaborasi kan ada banyak komunitas kayak itu. Kita dari LPDP Water Profesional, teman-teman dari Cerdas Berpakaian, di luar sana banyak organisasi yang peduli lingkungan lain, kita perlu saling bekerjasama, bersinergi. Jadi jangan sampai kita jalan sendiri, karena kalau jalan sendiri akan bisa. Itu sih, karena ya, di sosmed teman-teman tahu iklan fashion seperti apa, harga yang ditawarkan sangat murah kayak gitu, dan teman-teman, saya yakin teman-teman juga mengikuti itu. Shopee ada diskon kayak gitu, yang teman-teman pasti pengen mau beli gitu kan. Tapi itu harus menjadi kesadaran kita bahwa kalau kita tidak perlu baju lagi, ngapain beli baju lagi. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana Mbak Frantika? Apakah sudah terjawab ya pertanyaannya? Oke, udah cukup ya. Bagaimana? Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi, mungkin lewat chat atau raise hand. Kalau tidak, mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan yang ada di Slido ya. Ini udah ada lumayan banyak pertanyaan yang masuk. Pertama-tama ini ada yang bertanya ini, bagaimana cara menjaga air? Sorry, bentar, kita tunggu. Oke, bagaimana cara menjaga air agar tetap lestari? Mungkin dalam skala rumah tangga gitu ya. Nah, Ini terima kasih Mbak Lula dan teman-teman di sini atas pertanyaannya. Kaitannya dengan menjaga air tetap lestari. Ini skalanya luar biasa besar ini, Mbak. Susah kalau harus menjawab dalam skala yang luar biasa besar ini. Tapi kalau Mbak Lula tadi sudah mendefinisikan dalam skala rumah tangga, menjaga air tetap lestari sebenarnya banyak hal. Sebenarnya alat-alat rumah tangga itu ada yang water costly, ada yang enggak. Sebagai contoh mesin cuci itu ada yang biasanya menggunakan air banyak. Tapi kalau mesin cuci yang pintunya itu di depan, bukan yang di atas, itu yang di depan biasanya konsumsi airnya lebih sedikit, kayak gitu, dibanding yang tutupnya di atas. Kemudian ada juga inovasi closet. Closet itu juga banyak desainnya. Ada yang misal toilet duduk itu ada beberapa jenis flush. Kayak apa itu airnya yang untuk membilas itu ada beberapa jenis teknologinya juga. Semakin efisien, semakin bagus toiletnya, itu biasanya harganya semakin mahal kayak gitu. Dan mungkin teman-teman ada juga yang terbiasa menggunakan toilet jongkok. Itu juga ada teknologinya juga, tergantung teman-teman mau menggunakannya seperti apa. Penggunaan listrik, walaupun kita mungkin melihatnya hanya listrik kayak gitu, lampu kayak itu ya, itu juga sebenarnya berkaitan dengan air, karena untuk mengenerate energi itu butuh air juga. Sebisa mungkin kita menggunakan lampu-lampu hemat energi, produk-produk elektronik hemat energi, dan juga sebisa mungkin, tapi ini tergantung daerahnya juga. Misal daerahnya kering, jangan sampai kita membuat taman yang besar sehingga memerlukan pengairan yang banyak kayak gitu. Ada juga sistem irigasi ataupun sistem pengairan taman, itu juga ada teknologinya kayak drip irrigation. Jadi nanti kita tidak perlu menyirami dengan ember kayak gitu, tapi udah ada sistemnya sendiri kayak gitu. Dan banyak sebenarnya dalam skala rumah tangga. Dalam hal memasak, dalam hal teman-teman mencuci, yaitu cuci piring kayak gitu, mesin cuci piring kan ada tuh, walaupun di Indonesia belum terlalu umum, itu sebenarnya penggunaan airnya jauh lebih sedikit daripada mencuci secara manual.
Dan ini kita perlu sesuaikan juga dengan kondisi kita, kemampuan kita, karena sebenarnya produk-produk yang secara air itu hemat, secara listrik itu hemat, biasanya harganya cukup lumayan mahal. Itu sih. Oke, terima kasih. Gitu ya, mungkin teman-teman kalau ada yang pengen membenahi alat-alat elektronik di rumah bisa kali ya mulai cari-cari mesin cuci bukaan depan gitu ya, supaya bisa membantu mengurangi konsumsi air. Oke, ini pertanyaan yang kedua, bagaimana sih cara mengembangkan industri tekstil agar konsumsi air bisa berkurang? Ini lebih ke inovasi-inovasi tadi gitu, kira-kira ada apa aja sih sekarang? Kalau di tekstilnya yang secara detail di engineering-nya saya kurang tahu ya, Pak. Karena saya lebih ke arah kebijakannya. Ini perlu ditanyakan ke yang secara keteknikan, ini ngurusi proses pembuatan air kayak gitu. Tapi ya secara umum sebenarnya banyak hal yang bisa ditingkatkan dari alat-alatnya, jangan sampai alat-alat itu yang airnya banyak kayak itu. Secara heating-nya alatnya itu sebisa mungkin jangan untuk proses pendinginannya butuh air banyak. Karena yang biasanya komponen air paling banyak di dalam produksi itu adalah untuk proses pendinginan mesin. Oke. Kalau misalnya proses pendinginan mesin itu butuh air banyak, pasti air yang dibutuhkan akan banyak. Dan juga jangan sampai mesin-mesin produksi itu menjadi gampang panas. Kalau semakin banyak panas, kita memerlukan semakin banyak air untuk penurunan suhu mesin, itu pasti akan memerlukan air yang banyak. Itu sih. Secara detail saya kurang terlalu paham karena ini kaitannya udah keteknikan dan background saya bukan teknik. Takutnya nanti saya salah menjawab. Oke, terima kasih. Nah, mungkin bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Halo, izin bertanya, seperti apa kondisi industri katun di Indonesia? Terima kasih. Waduh, ini kaitannya juga terlalu teknik juga, Mbak. Ini maaf saya nggak bisa menjawab karena ini pertanyaan terlalu detail dan hal-hal yang lebih lebih ini harusnya yang emang sudah biasa terjun di fashion yang tahu. Karena saya lebih ke arah policy, jadi agak kurang paham masalah ini. Oke, mungkin lebih kayak gini kali Pak. Kalau di Indonesia sendiri agrikulturnya seperti apa? Apakah ada farm katun gitu? Kemudian bagaimana kondisi petani-petaninya mungkin seperti itu. Soalnya tadi kan dijelasin lebih ke negara-negara kayak Brazil, India gitu. Oke. Setahu saya, dan ini terutama di Jogja ya Mbak, karena saya tinggal di Jogja, saya mengamati apa yang terjadi di Jogja. Jogja itu kainnya biasanya impor. Dan biasanya penguasa kain di Jogja itu kalau nggak India, China. Dan setahu saya untuk produsen lokal itu belum ada ataupun skalanya masih kecil. Dan di Indonesia sendiri setahu saya kalau saya belum pernah menemukan ada katun ataupun lahan-lahan katun karena emang nggak cocok secara iklimnya nggak cocok di Indonesia. Yang cocok tadi daerah-daerah itu tadi. Karena kalau misalnya kita paksakan di sini nanti produksinya nggak baik dan juga malah mengalami kerugian besar kalau di Indonesia. Ya mungkin ada beberapa tempat cocok di daerah NTT mungkin cocok, cuma setahu saya juga di sana belum ada industri katun gitu, ataupun lahan-lahan katun di sana setahu saya belum ada. Dan saya lihat untuk katun masih dikuasai India sama China yang masuk ke Indonesia dan lebih banyak secara impor kayak gitu. Walaupun ada konveksi, tapi setahu saya bahan-bahannya juga bahan-bahan impor, bukan bahan-bahan yang ada lokal. Oke, baik. Oh, jadi ternyata Indonesia lebih banyak impor ya, gitu ya, kalau soal katun. Oke, nah ini mungkin nyambung nih sama pertanyaan selanjutnya. Apakah brand-brand fashion lokal betul-betul bisa membantu, mungkin ini mengatasi water scarcity? Gitu. Oke, kemudian yang menjadi permasalahan dalam brand-brand lokal adalah bahannya itu sendiri. Bahan itu ketika diimpor dari luar negeri, tentu saja malah biaya airnya itu jauh lebih tinggi karena ada proses transportasi. Kayak gitu. Transportasi jangan dikatakan transportasi hanya ada CO2 yang masuk ke udara kayak itu, enggak, tapi perlu juga air di dalamnya untuk produksi bahan bakar yang digunakan untuk transportasi itu. Jadi sebenarnya malah jejak karbon, jejak airnya lebih tinggi. Kecuali tadi ada produk-produk lokal menggunakan serat-serat lokal itu bisa mengurangi itu, tapi produksinya sampai sekarang belum terlalu banyak. Masih lebih banyak kain-kain impor ataupun produk-produk tadi kayak katun tapi impor. Itu sih. Ya ini menjadi tantangan bagi kita. Kalau misalnya teman-teman ada yang menggeluti bidang fashion ataupun teman-teman ada penelitian di bidang itu,
coba deh teliti tadi sumber-sumber serat lokal yang bisa digunakan untuk bikin kain dengan kualitas dan harga yang kompetitif. Gitu. Tapi setahu saya kalau yang sekarang melihat pola yang sekarang sama aja, belum bisa sustainable, belum bisa membantu untuk mengurangi water scarcity. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Amalia. Bagaimana langkah nyata yang bisa dilakukan bagi masyarakat sekitar yang memang sebelumnya awam akan hal ini agar tidak merusak keseimbangan lingkungan gitu. Mungkin agak udah terulang-ulang ya, tapi mungkin kira-kira ada terpikirkan ini jawaban tambahan mungkin, Pak? Oke, sedikit tambahan ini kaitannya dengan pola hidup kita. Paling mudah adalah jangan sampai kita termakan iklan. Karena sekarang ini kayak banyak toh marketplace, Shopee, Lazada, dan sebagainya, mereka punya hari-hari tertentu untuk biar kita bisa belanja. Shopee 11.11, Shopee 12.12, dan lain sebagainya kayak itu. Mereka berusaha gimana caranya mereka menjual produk mereka ataupun pelapak-pelapak di dalamnya kayak itu biar juga mereka dapat keuntungan secara ekonomi. Yang paling mendasar atau paling sederhana bagi orang umum adalah jangan sampai kita termakan iklan. Jangan sampai kita menggunakan produk yang sebenarnya kita tidak butuh. Gitu. Dan juga ini perlu adanya kita itu PD atau mungkin kita perlu mencoba kayak menjadi Mark Zuckerberg yang pakainya cuma itu nggak ganti ya itu yang cuma itu, jadi dia nggak kemakan iklan. Itu paling sederhana sih untuk masyarakat umum, masyarakat sekitar yang masih awam. Gitu. Oke, berarti lebih ke mengurangi pola konsumtif lah ya, Pak. Betul. Oke, sip. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gini, apa yang membuat sustainable textile seperti yang tadi kayak Pineapple dan Remy belum cukup populer di pasaran? Oke, ini pertama adalah karena biaya modalnya. Apalagi kalau misal di India, di China, di Amerika itu biaya modalnya luar biasa besar. Sehingga mereka bisa membuat sistem ataupun jaringan fashion dan semacam menjadi kayak kartel ini. Karena mereka nggak bisa bergerak tanpa jaringan. Karena ada pertama dari produksi awal ada fertilizer, kemudian bibit-bibit katunnya itu sendiri, kemudian pemasarannya, kemudian pabriknya, mereka sudah memiliki semacam kerajaan ataupun kekuasaan di situ. Dan mereka pemodalnya sangat besar. Berbeda dengan di Indonesia, secara modal kapital kita kalah. Ini kalau kita ngomongin masalah makro itu. Kemudian mungkin sampai sekarang karena R&D-nya terbatas, karena capital untuk R&D terbatas, kain-kain dari produk lokal ini, dari Pineapple, dari Remy, ini kualitasnya masih belum terlalu baik. Secara tingkat kelembutan kan, karena kita memakai pakaian kan perlu yang rasa nyaman, rasa bahwa kainnya itu lembut kayak gitu ya, itu masih kurang juga dibandingkan dengan katun. Makanya kita perlu dana untuk R&D, kita perlu backupan modal, dan kita perlu backupan pemerintah juga. Karena di India, pemerintahnya pun mendukung. Pemerintah memberikan subsidi listrik, subsidi air, sehingga mereka bisa memproduksi dalam skala besar. Kalau misalnya kita tidak ada dukungan pemerintah, itu ya mustahil kita akan berkembang. Itu Mbak. Jadi skalanya skala ini lebih ke arah politis, ekonomi dan politis. Oke, baik. Jadi emang sebenarnya kompleks banget ya ini ya, kalau mau membuat industri fashion itu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, selain katun, ada rayon yang paling sering digunakan di Indonesia. Apakah rayon memakan banyak air untuk proses produksinya juga? Saya nggak tahu jawabannya, Pak. Karena ini udah terlalu detail, dan saya nggak terlalu paham masalah rayon. Oke, mungkin bisa jadi PR kita bareng-bareng ya untuk research lebih lanjut. Mungkin nanti bisa dari tim Cerdas Berpakaian sendiri juga yang bisa mengedukasi teman-teman di luar sana. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, mengapa tencel bisa digunakan sebagai bahan alternatif pengganti katun? Oke, ini lebih ke arah karena tadi untuk proses menanamnya, dilihat dari daunnya aja, itu daun-daun yang bisa tumbuh di daerah dengan air yang banyak. Berbeda dengan katun tadi, katun itu biasa tumbuh daerah kering. Jadi secara produksi dari awal, dari penanaman, dia lebih sustainable.
Kenapa bisa menjadi alternatif mengganti katun kayak gitu. Dan yang biasa dimanfaatkan dari tanaman-tanaman tencel termasuk pineapple, kemudian dari rami itu adalah seratnya. Oke, ini bisa menjadi alternatif karena dia bisa menggantikan katun. Katun kan yang diambil ada seratnya juga, serat kapasnya itu. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menciptakan serat yang bisa untuk membuat pakaian. Oke. Dan inti atau PR lebih utamanya lagi adalah menciptakan serat yang bisa sama lembutnya, bisa sama kuatnya dengan katun. Ini menjadi PR besar karena belum banyak bahan walaupun tadi tencel bisa menggantikan katun, tapi secara kualitas, secara kehalusan sebenarnya masih belum sama kayak katun. Kita perlu R&D, kita perlu banyak penelitian untuk menemukan komoditas yang secara environment itu dia sustainable dan juga secara pemakaian itu lebih enak dipakai dan lebih murah. Oke, jadi sebenarnya tencel bisa aja dijadikan pengganti tekstil, cuman lebih gimana ya? Ada beberapa kekurangan lah ya kalau misalnya kita bandingkan dengan gitu. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir di Slido. Mohon komentarnya terkait fenomena thrift shop atau aul-aul maupun pre-loved yang sedang marak terkait isu yang diangkat yaitu sustainable fashion. Terima kasih. Oke, ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita kaji kaitannya thrift shop. Yang jadi masalah ini adalah proses pembuangan limbah dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Ini di sini ada ketimpangan secara ekonomi karena ketimpangan ekonomi dan lingkungan. Negara-negara maju mengkampanyekan environment yang sustainable, tapi mereka melakukan itu dengan cara yang tidak baik ataupun cara-cara yang sebenarnya busuk, bisa dikatakan kayak itu. Mereka membuang limbahnya ke negara-negara berkembang dengan dalih environmentally sustainable. Pada akhirnya negara-negara berkembang kayak Indonesia, kemudian negara-negara Timur Tengah, Afrika itu menjadi korban ataupun hanya menjadi tempat sampah dari mereka. Tergantung kalau misal kita bisa mengemasnya ini atau menganggapnya ini, kita bisa menggunakan pakaian daur ulang ini sebagai sesuatu yang positif, bisa dikatakan ini adalah sesuatu yang bisa menghemat air, ya, ataupun bisa menyelamatkan bumi. Oke, tapi kalau kita lihat dari sisi politik, sisi ekonomi, sisi ketimpangan negara maju, negara berkembang, ini adalah sesuatu yang buruk. Jangan sampai kemudian mereka menggunakan alasan-alasan ekologi, alasan-alasan lingkungan untuk kemudian menjustifikasi perbuatan mereka yang seharusnya itu bisa dicegah. Karena membuang sampah dari negara maju ke negara berkembang itu sebenarnya secara etika sudah tidak baik. Seharusnya mereka bisa memproses itu sendiri. Jangan sampai kita dikompor-kompori bahwa kita harus peduli lingkungan, kita harus menghemat air, kita harus menjaga hutan, hanya karena kita kemudian dijadikan tempat sampah oleh mereka. Sebagai contoh ini isu yang lain ya kaitannya dengan carbon trading. Negara-negara maju itu karena mereka tidak punya lahan untuk menanam tanaman ataupun penghutanan kembali lahan-lahan mereka. Akhirnya mereka memaksa negara-negara berkembang untuk menanam kembali hutan-hutan, termasuk Indonesia kayak gitu. Kalau misalnya itu dilakukan, ya Indonesia nggak bakal maju juga, karena kita tidak bisa mengembangkan industri kita. Oke. Ini sisi lebihnya atau sisi beyond-nya dari isu-isu lingkungan. Kita perlu memperhatikan aspek keadilan di antar negara, karena kita juga perlu memperhatikan bahwa semua itu harus setara dulu, baru kita bisa setara dulu, baru kita bisa mempertimbangkan isu-isu lingkungan. Oke, baik. Terima kasih Mas ya untuk jawabannya. Mungkin karena belum ada pertanyaan lagi tadi di Slido, nih saya bisa beralih ke pertanyaan yang diberikan lewat Gform saat registrasi gitu ya. Oke. Ada pertanyaan, bagaimana cara menyimpan air di sebuah desa, di mana desa tersebut terletak pada dataran rendah sehingga tidak pernah krisis air sampai-sampai kelebihan, kemudian dibuang di selokan, karena jika keran airnya ditutup akan ada pembengkakan pipa yang mengakibatkan itu bisa terbuka karena tekanan air yang tinggi gitu. Jadi gimana cara mengconserve water di dataran rendah sih, kurang lebih seperti itu. Oke, ini kadang kayak gini, kita ada pemikiran bahwa
semua daerah itu sama. Dan semua perlakuan itu harus sama. Kadang kita memikirkan kayak gitu. Karena kita terlalu dijejali dengan informasi seperti itu. Kita harus conserve water. Cuman ketika daerahnya itu emang daerah yang airnya banyak, ya bagaimana kita konservasi? Kayak susah kayak gitu. Tapi yang terpenting, sebagai contoh nih, ada satu daerah di daerah Klaten, Jawa Tengah. Oke, itu ada area kolam, dan kolamnya itu airnya keluar terus. Namanya air apa saya namanya? Air kayak di daerah pinggir Gunung Merapi itu biasanya ring of spring, oke, air artesis. Jadi airnya keluar terus. Itu nggak bisa kalau cuma kita tampung, karena airnya yang keluar adalah sampai berapa meter kubik per second. Kalau kita tampung, misalnya kita pakai ember, kita pakai kolam, ya nggak bakal bisa kayak gitu. Jangan sampai kalau dalam kondisi kayak demikian, paradigma kita berpikir bagaimana kita mengurangi kebutuhan air, karena nggak akan nemu. Tapi paradigma kita adalah bagaimana cara menjaga kualitas airnya. Bukan kuantitas airnya, tapi kualitas airnya. Jangan sampai perbuatan kita di sekitar sumber air itu, ataupun air yang melimpah, itu bisa merusak kualitas air. Karena misalnya kita mencuci pakaian di situ secara tidak langsung akan merusak kualitas air. Kalau kaitannya dengan masalah kuantitas air, airnya yang banyak nggak masalah itu. Kita nggak perlu melakukan konservasi karena emang jumlahnya banyak, nggak bisa kita tampung, tapi kita perlu menjaga kualitasnya. Dengan cara-cara banyak, tergantung situasinya. Oke, misal daerah itu pertaniannya, jangan sampai pertaniannya menggunakan banyak pupuk. Kalau misal daerahnya itu daerah pemukiman, ya jangan sampai kegiatan domestik ini merusak. Atau misal daerahnya daerah pabrik, jangan sampai pabrik itu membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu. Oke, jadi lebih bagaimana cara kita treatment dari airnya itu sendiri gitu ya untuk menjaga kualitas. Oke, ini ada pertanyaan lain. Adakah rejim atau kerjasama multilateral untuk mengurangi kebutuhan air dalam industri fashion? Setahu saya sampai sekarang belum ada, Pak. Biasanya itu kalau di Europe ada, karena mereka arahnya adalah green economy. Kalau Europe ada, mereka bahkan sumber-sumber bahan bakunya dari mana, proses pembuatan bahan baku seperti apa mereka nilai juga. Sebagai contoh kemarin ini di luar fashion ya, produk sawit Indonesia itu tidak bisa masuk ke Eropa karena mereka menganggap proses produksi sawit di Indonesia itu mengancam lingkungan, mengancam bumi. Dan mereka melakukan hal yang sama terkait dengan proses produksi pakaian juga. Dan ini biasanya terjadi di negara-negara maju. Kalau negara-negara berkembang kayak Indonesia, China, kemudian India, setahu saya belum ada. Masih kuat di negara-negara maju. Walaupun sebenarnya di internasional ada beberapa framework ataupun perjanjian internasional untuk menjaga bumi, tapi setahu saya penerapannya di negara-negara berkembang masih belum terlalu kuat. Itu, Mbak. Oke, mungkin saya jadi penasaran nih, sebenarnya sejauh apa sih pemerintah Indonesia ini udah memperhatikan isu sustainable fashion, kemudian water scarcity ini? Ini saya jawab kaitannya kemarin saya kerja di Bappenas. Jadi Bappenas di bidang saya kemarin di Direktorat Pengairan dan Irigasi itu tidak terlalu mengurusi masalah pakaian, terutama penggunaan air untuk fashion, tapi lebih ke arah untuk mencegah pembuangan limbah ke alam atau pembuangan limbah ke sungai. Kemarin sempat ada program di Sungai Citarum, dari keseluruhan Citarum dari hulu ke hilir, itu termasuk juga di dalamnya adalah pabrik-pabrik fashion di Bandung. Itu kemarin ada penindakan juga terhadap beberapa pabrik yang membuang sampah atau membuang limbah secara sembarangan ke sungai. Itu terjadi. Dan pemerintah punya concern kuat untuk ini. Pemerintah sudah menyiapkan berbagai skema untuk mencegah terjadinya pencemaran. Udah banyak skema kayak itu. Cuman lagi-lagi ini ketika tidak ada pengawasan kita lemah, kemudian pencemaran itu terjadi. Untuk di fashion lebih ke arah itu. Cuman setahu saya kalau untuk proses produksi fashion seperti apa, kemudian teknologi yang digunakan seperti apa, itu setahu saya belum. Hanya ada ketentuan sebelum limbah dibuang ke alam, limbah harus diolah terlebih dahulu. Oke, baik.
Sebenarnya pertanyaannya udah itu ya Pak ya, cuman cukup banyak ya tadi ya. Ini hari ini kayaknya pertanyaan terbanyak nih dari webinar-webinar CB sebelumnya gitu. Oke, mungkin kalau misalkan saya bisa sum up ini ya, kira-kira materi kita hari ini udah membahas banyak banget, mulai dari kondisi cotton production gitu, beserta banyak problem-problemnya gitu, mulai dari iklimnya yang harus spesifik, kemudian banyaknya konsumsi air untuk memproduksi satu buah kaos, satu buah jeans, seperti itu. Kemudian cotton production ini bisa menyangkut banyak hal sekali seperti mulai dari agriculture, industri, sampai ke distribusi, transportasi, dan lain sebagainya. Dan dampak-dampaknya juga bisa berpengaruh ke kekurangan air bersih untuk masyarakat mengonsumsi, kemudian juga banyak pencemaran di sungai-sungai, di daerah-daerah industri, kemudian hal-hal yang harus kita lakukan ini lebih banyak pada pengkajian seperti teknologi-teknologi yang bisa membantu energy usage, kemudian water treatment, kemudian kita bisa harus lebih banyak ngepres pemerintah nih ya, ngepres pengambil kebijakan supaya bisa lebih merasakan urgensi gitu akan isu ini agar bisa lebih banyak pergerakan yang bisa dilakukan untuk menghindari suap-suap oknum tidak bertanggung jawab tadi seperti itu yang bisa kita lakukan mungkin melalui campaign dengan modal yang effort yang sebenarnya butuh yang cukup luar biasa gitu ya karena kan tadi edukasi akan kalah sama modal gitu cuman dengan kolaborasi yang bisa kita lakukan itu insya Allah akan bisa membantu pengatasan dari water scarcity dan peningkatan fashion industry ini gitu mungkin dari Mas Rifan sendiri mungkin ada closing statement. Oke, Mbak Lula, terima kasih. Mungkin kaitannya closing statement. Jadi semua perubahan itu dimulai dari kita. Jangan sampai kita berharap untuk merubah orang lain kalau kita tidak bisa berubah. Kita perlu persisten dengan pemikiran kita, dengan idealisme kita, dan sebesar mungkin kita juga bisa menyebarkan ide kita itu kepada orang lain untuk mengajak bersama-sama sehingga menjadi kekuatan masif untuk bisa bergerak bersama-sama merubah kondisi yang ada dan kita juga perlu aktif untuk mewarnai pembuatan kebijakan kita dan semacam itu. Oke, terima kasih sangat menginspirasi ya Mas Rifan. Terima kasih banyak atas kehadiran dan waktu, tenaga, semua ilmu yang udah dibagikan pada hari ini ya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah mendengarkan. Saya Lula Adiprana pamit undur diri. Saya kembalikan ke Kak Diana. Oke, terima kasih Kak Lula sudah memoderatori diskusi kita hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Ahmad Rifan atas materinya yang sangat daging banget, bisa diterapkan langsung beberapa infonya untuk kita dan juga menambah pengetahuan kita. Nah, teman-teman, kita akan ada sesi foto bersama, boleh dibuka kameranya agar kita melakukan dokumentasi, karena tadi ada beberapa yang belum hadir di awal acara sehingga kita lakukan dokumentasi kembali. Oke, saya minta tolong pada host untuk melakukan capture. Nah, ada 2 slide di sini. Slide pertama ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Mungkin ada yang baru buka open cam lagi, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, tadi kan kita ada yang akan dapat giveaway. Nah, kita serahkan kepada Pak Aris mungkin untuk memilih siapa yang akan menjadi pemenang giveaway kita hari ini, Pak. Ini panitia aja, Mbak. Bagaimana, Pak? Dipilih pada Mas Ivan atau Mbak Lula, monggo aja. Oke, mungkin kepada Oke. Acara juga nggak apa-apa, info aja. apakah ada tadi pertanyaan yang menurut Bapak menarik, yang paling sebenarnya semua pertanyaannya menarik ya kan, Pak? Nah, yang paling menarik nih, Pak, mungkin bisa. Oke. Tunggu ini Pak Rifan selaku narasumber, silakan aja nih Pak Rifan ya, silakan.
Oke, tadi saya ingin ada pertanyaan kaitannya dengan apa sih yang sudah dilakukan oleh negara kita, ataupun ada nggak sih kerjasama untuk menurunkan apa itu penggunaan air yang berlebihan, ataupun menjadikan industri menjadi sustainable. Tadi siapa ya Mbak Lula ya, saya lupa. Yang kemudian saya menjawab ada framework internasional, kemudian ada kerjasama negara-negara maju itu. Yang saya jawabnya yang sawit itu. Rezim dan multilateral tadi Pak ya? Betul. Oh iya, itu mungkin nanti bisa dilihat lagi ya dari respons G-form-nya. Kebetulan tadi kan cuman ini aja summary dari pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya agak lupa itu, Mas. Mungkin itu ya, Mas Aris, boleh itu? Boleh, Mas Rifan, nanti diinfo ke kita aja alamat sama email macam-macamnya, nanti kita kirim langsung ke yang pemenang tadi. Terima kasih yang Mbak Diana dan Mbak Lula. Terima kasih, Terima kasih, Mas Aris. Nah, benar banget teman. Nanti jadi kita akan menghubungi teman-teman yang bertanya, kita bisa lihat recordnya ini. Nah, oleh karena itu teman-teman jangan lupa untuk isi presensi kita sudah dibagikan oleh host di chat meeting, di chat kita ada di bit.ly presensi KLU 4. Silahkan diisi dan kami juga meminta kritik dan saran teman-teman untuk kegiatan kita selanjutnya dan untuk isu-isu yang mungkin teman-teman ingin kita lakukan di webinar selanjutnya terkait dengan fashion dan sustainable living. Oke. Kita telah sampai ke akhir acara. Terima kasih untuk semua, untuk moderator, untuk Bapak Aris yang sudah meluangkan waktunya, Pak Rifan yang sudah meluangkan waktunya. Di hari Sabtu ini kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat banyak, yang sangat bermanfaat. Semoga rekan-rekan semua dilimpahi kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita bisa bertemu kembali di acara-acara selanjutnya. Terima kasih. Silakan live Pak kalau mau. Izin live ya Mbak Diana, Mbak Lula, dan tim Cerdas Berpakaian, sukses selalu buat agendanya ya. Oh ya teman-teman, apabila ada yang mau membuat story di Instagram, boleh banget nih, nanti silakan di tag lpdp.waterprof dan juga Cerdas Berpakaian supaya nanti bisa di repost. Jadi lebih banyak orang yang teredukasi nanti tentang isu air dan juga isu tentang sustainable fashion. Sampai jumpa semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa, terima kasih semuanya.